kita lanjutkan perbincangan dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apa yang Mas Burhan bisa lihat dari fenomena seorang Rizik Syihab begitu antusias, orang berbondong-bondong datang menjemput ke bendara, datang ke rumahnya, sementara kalau kita lihat pemimpin formal, bahkan sampai ke level pusat itu penyambutannya biasa saja, formal. Ini untuk Rizik Syihab ada ikatan emosional yang luar biasa. Apakah ini bisa disebut Pak Rizik Syihab mewakili populisme di level agama misalkan? Ya, betul sekali Bang Claudius ya. Jadi kalau kita lihat fenomena Rizik Syihab, turning point yang membuat dirinya muncul sebagai figur baru dalam politik di tanah air adalah peristiwa Pilkada DKI Jakarta. Sebelum itu Rizik Syihab tak lebih dari seorang fringe ya. Pernah masuk penjara di masa pemerintahan sebelumnya, kemudian pengaruhnya juga tidak gitu kuat, bahkan di kalangan aktivis Islam sekalipun, kan ada banyak pemain di sana. Tetapi setelah Pilkada DKI Jakarta dan kemudian ada 212, itu 212 ini mengubah peta ya, karena bukan hanya kepercayaan diri dari kelompok populis Islam seperti Rizik Syihab dan kawan-kawan yang mengalami inflasi kenaikan, tapi juga penurunan kepercayaan diri pemerintahan Pak Jokowi. Jadi pemerintahan Pak Jokowi tidak begitu punya kepercayaan diri untuk menghadapi secara langsung ya aktivis-aktivis populis Islam semacam ini, yang kemudian kita tahu 212 kemudian diikuti dengan tanda kutip gitu ya, pengasingan seorang Rizik Syihab ke Saudi Arabia, itu justru makin menguatkan pengaruh Rizik Syihab ya dalam pentas politik di tanah air. Cuma seringkali orang terlalu berlebihan atau melebih-lebihkan pengaruh Rizik Syihab. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi potensi elektabilitas, karena orang mulai bertanya apakah Rizik Syihab punya potensi menjadi Donald Trump-nya Indonesia. Karena Trump di Amerika kan awalnya juga tanda kutip dibenci oleh warga Amerika, tapi akhirnya bisa terpilih sebagai presiden. Tapi menurut saya terlalu berlebihan dalam pengertian sistem pemilu kita berbeda dengan Amerika. Amerika memakai electoral college sehingga bisa memungkinkan tokoh sekontroversial Donald Trump terpilih sebagai presiden. Di Indonesia itu pakai popular vote, di mana pemilih dengan suara besar, terutama mereka yang tinggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu menentukan siapa yang bakal menjadi presiden. Jadi tidak ada presiden dalam era pemilu langsung yang terpilih tanpa memenangkan dua provinsi ini, Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Dan kalau kita lihat approval Rizik Syihab secara umum rendah, yang tahu memang tinggi sekitar 77% menurut survei SMRC, tapi yang suka cuma 40-an%. Artinya dia tidak punya syarat minimal untuk menjadi presiden. Dan kalau kita telisik lebih dalam, Rizik Syihab ini approvalnya paling rendah justru di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ya, wilayah yang menentukan siapa yang jadi presiden nanti, bukan hanya sekarang. Dan menurut saya fenomena Rizik Syihab ini fenomena Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sesuatu yang kalau kita lihat tahun 55 itu dimenangkan oleh Masyumi. Jadi ini fenomena street politics, ya, fenomena politik jalanan yang punya efek secara elektoral, tetapi terbatas, terutama mereka-mereka yang punya irisan dengan kekuasaan atau wilayah elektoral yang dulu dikuasai Masyumi. Tapi kalau kita agak ke tengah, apalagi ke timur ya, Rizik Syihab sama sekali tidak menjadi favorit atau tokoh apapun ya. Jadi dia menjadi penting karena kebetulan basisnya Jakarta, dan Jakarta adalah pusat ibu kota, dan karenanya apapun yang dilakukan oleh pendukungnya itu pasti menarik animo publik. Itu saja. Di luar itu saya belum melihat Rizik Syihab punya potensi sebagai capres 2024. Apakah nanti, katakanlah sekarang belum ya, tren ke depan politik kita ini kan terkenal dengan politik yang teraniaya akan mendapat gain ya. Apakah ke depan kalau Rizik Syihab dalam posisi teraniaya dan menimbulkan simpati, itu popularitasnya menaik dan mungkin elektabilitasnya akan terus naik, Mas Burhan? Memang kita tidak bisa menutup kemungkinan, karena politik adalah
the art of possibilities. Tetapi ada pattern yang membuat kemungkinan ke sana kecil, seperti yang tadi saya prediksikan. Patternnya adalah, lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang selama ini menjadi presiden, itu nyaris tidak mungkin menang sebagai presiden terpilih tanpa mengantongi suara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian yang kedua, approval Pak Rizik Syihab itu terlalu rendah. Jadi kalau kita bikin pola, tingkat kedisukaan terhadap calon yang mengantarkan sebagai presiden itu nggak boleh di bawah 70%. Nah ini bukan hanya di bawah 70%, di bawah 50%. Cuma 43% orang yang suka dari yang kenal. Jadi bahwa apakah 43% dari 77% ini memungkinkan mengantarkan Rizik Syihab menjadi presiden di 2024, memang terlalu dini kalau kita potret sekarang, tetapi patternnya tidak memberi jalan ke arah sana. Tetapi bisa jadi, ini kan kita lihat dari kondisi adalah Partai Islam ini kan miskin figur. Jadi tidak ada tokoh yang kuat di kalangan pimpinan formal partai-partai Islam. PKS tidak punya tokoh yang kuat, PKB juga demikian, PAN juga tidak punya tokoh yang punya magnet elektoral yang mumpuni, termasuk juga P3. Jadi kalau misalnya ada semacam perkembangan di internal partai-partai Islam, karena mereka merasa tidak pernah menjadi institusi politik elektoral yang dilihat dan dihormati oleh lawan, kemudian jangan-jangan mereka sampai pada kesimpulan usulkan saja Rizik Syihab. Cuma untuk sampai pada titik ini kan perlu banyak hal itu gitu ya. Satu adalah Rizik Syihab itu mumpuni nggak untuk menyatukan keragaman Partai Islam. Yang pertama kali menolak saya kira PKB. PKB pasti nggak setuju. Alasannya simpel. Karena bagaimanapun warga NU itu secara ideologis beda. Dengan mereka yang, meskipun saya tahu ya Pak Rizik Syihab ini kan kulturnya NU juga, tapi secara politik itu political conservatism FPI beda dengan NU. Dan bukan hanya dari sisi sekarang, dari zaman dulu. NU itu lebih dekat dengan nasionalis ya. Jadi kalau misalnya ada inisiasi dari Partai Islam untuk mengusung Rizik Syihab, saya kira yang pertama kali keluar dari barisan namanya PKB. Belum lagi P3 ya. Mungkin inisiasi itu bisa dimunculkan oleh PKS, oleh PAN, sayap modernis Islam. Tetapi mereka juga berpikir panjang, karena bagaimanapun Rizik Syihab kalau kita lihat per hari ini, elektabilitasnya itu jauh pangkang daripada jadi itulah yang mengikat gitu ya, buat partai untuk melirik calon. Kalau calonnya tidak punya daya jual, ngapain mengusung orang yang tidak punya potensi memenangkan? Mungkin hanya untuk memelihara fungsi elektoralnya untuk segmen tertentu ya, Mas Burhan. Kita bahas di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Termasuk Pak JK? Mungkin saja Pak JK, mungkin saja. Karena tidak ada yang dominan. Jadi siapapun sebenarnya itu bisa muncul sebagai figur alternatif nanti 2024.